Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja kami dari kelompok 4 pengurus saya sendiri Amar Effendi, samping saya ada Ibu Rustian, dan di saya lagi ada Diki Wahyudi, Nuriaulian Nanda, dan Nismanda. Saya mempresentasikan hasil makalah kami memperkenalkan sistem PERS di Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya Diki Wahyudi. Kami persilakan. Yaitu PERS merupakan subsistem atau sistem sosial. PERS pun mengikuti perkembangan masyarakat. Bagi bangsa Barat, perkembangan PERS dan masyarakatnya berjalan dengan linear. Ketika mesin cetak ini ditemukan pada tahun 1950, sampai ditemukan lagi teknologi baru yaitu kamera atau film 400 kemudian setelah ditemukan tadi mesin cetak tadi, tumbuhlah budaya membaca di pendidikan yang meluas dan mapan. Terus 50 tahun kemudian setelah teknologi visual berkembang, mereka masuk ke media audio dengan dikemukakannya pemancar radio. PERS umumnya tunduk pada sistem PERS yang berlaku di mana sistem itu hidup. Sementara sistem PERS itu sendiri tunduk pada sistem politik pemerintahan yang ada. Bersama dengan lembaga masyarakat yang lainnya, PERS berada dalam ketertarikan organisasi yang bernama negara. Oleh karenanya, PERS dipengaruhi bahkan ditemukan oleh filsafat dan sistem politik negara di mana PERS itu berada. Singkat kata, perkembangan pertumbuhan PERS tidaklah dapat dipisahkan dari perkembangannya dan pertumbuhan sistem politik di mana PERS itu berada dan merupakan sistem politik yang ada. Terus bagaimana sih? Berikut kami akan menjelaskan tentang sistem PERS di Indonesia. Selanjutnya adalah yang telah disampaikan oleh saudara saya. Jadi buat teman-teman, makalah ini kami buat ada beberapa rumusan masalah yang kami rangkum. Yang pertama ada bagaimana berlangsungnya sistem PERS di Indonesia, kemudian menelusuri lebih jelas asal-usul PERS di Indonesia, dan yang terakhir membandingkan beberapa jenis sistem PERS yang ada. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mencari tahu bagaimana mekanisme PERS di Indonesia, mendalami lebih jelas awal mula PERS di Indonesia, kemudian mengungkap beberapa jenis PERS. Kemudian di soft copy bisa di scroll lagi ke bawah karena kami bahas tentang pembahasan di bab 2 yaitu tentang awal mula sistem PERS di Indonesia. Di Indonesia sejak pemerintahan mengundangkan UU nomor 40 tahun 1999 secara normatif PERS di Indonesia telah menganut teori PERS tanggung jawab sosial, yaitu kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masyarakat atau kepentingan umum. Berbeda dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 oleh Janto, Undang-Undang nomor 21 tahun 1982 yang memberikan kewenangan pada pemerintah untuk mengontrol sistem pers. Undang-Undang nomor 40 tahun 1992 memberikan kewenangan kontrol kepada masyarakat. Artinya sistem pers dahulu sebelum dirubah yang bisa mengontrol pers adalah pemerintah. Namun undang-undang berubah akhirnya pers bisa dikontrol dan bisa secara terbuka diketahui oleh masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaannya, sistem pers Indonesia dewasa ini berada dalam konteks kebebasan dan komersialisasi yang telah menciptakan pluralisme media, yang pada hakikatnya merupakan kelanjutan tata komunikasi dan informasi dunia baru, di mana sejak tahun 1980-an tidak lagi mencerminkan upaya media untuk membangun public sphere atau sebagai bagian tanggung jawab sosial yang benar-benar membebaskan masyarakat dari cengkraman kekuasaan politik maupun ekonomi. Jadi seharusnya pers sudah tidak ditunggangi oleh pemerintah seharusnya. Namun kita tahu banyak bahwa setiap berita itu tidak lepas dari kontrolan pemerintah kan, apa-apa yang di-upload. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kembali kepada sebelumnya akan disampaikan oleh teman saya Ibu Rustian. Tentang mekanisme PERS Indonesia. PERS adalah lembaga pemasyarakatan. Sebagai lembaga pemasyarakatan, PERS merupakan subsistem
kemasyarakatan tempat ia berada bersama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian, maka pers tidak hidup secara mandiri, tetapi dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, yaitu pers berada dalam keterikatan organisasi yang bernama negara, karena pers dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu hidup. Pers di negara dan di masyarakat tempat ia berada bersama mempunyai fungsi yang universal, akan tetapi sejauh mana fungsi itu dapat dilaksanakan bergantung pada falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu beroperasi. Dalam kehidupan yang demokrasi itu, pertanggungjawaban pada masyarakat terjamin, sistem penyelenggaraan negara transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin dengan ketetapan Majelis Musyawarah Rakyat Republik Indonesia. Saya menunjukkan sistem pers di Indonesia di dunia. Menurut Sipel, Peterson dan Graham 1986 terdapat 4 sistem pers di dunia. Pertama, sistem otoriter. Salah satu ciri utama dari sistem pers otoriter adalah fungsi pers sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Melalui penerapan hak khusus, lisensi, sensor, langsung dan peraturan organisasi media, individu dijauhkan dari kemungkinan mengkritik pemerintah yang berkuasa. Dalam sistem otoriter, pers dapat dimiliki baik secara publik ataupun perorangan, namun tetap dianggap sebagai alat untuk menyebarkan kebijakan pemerintah. Kedua, sistem pers liberal. Sistem ini merupakan suatu bentuk perlawanan dari pandangan otoriter. Pers berfungsi membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah yang memberikan informasi, menghibur dan mencari keuntungan. Penguasa tidak punya hak untuk mengatur isi berita media. Penguasa dalam sistem ini juga tidak berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menerbitkan media. Saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ismanda. Semoga kesimpulan akan disampaikan oleh saudari Hijrah Ujian. Jadi kesimpulan pada makalah ini yaitu pers dan media massa berfungsi menginformasikan informasi yang menjadi hak masyarakat. Pers menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat, misalnya politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, dan budaya. Namun kebebasan pers di Indonesia masih mengalami pembatasan. Pembatasan tersebut beraneka ragam dari penyensoran dan pelarangan penerbitan hingga kriminalisasi dan ancaman kekerasan. Dengan adanya kebebasan pers tersebut diharapkan akan memberikan segala aspirasi maupun informasi kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah untuk kepentingan dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya melanjutkan itu syarat agar dapat mengetahui persoalan-persoalan lebih lanjut mengenai sistem pers di Indonesia dan berbagai macam pers lainnya. Sebaiknya dapat dilakukan dengan cara merujuk pada sumber-sumber lama yang bisa diperbarui dan juga melalui pengamatan dan penelitian lebih lanjut pada beberapa media informasi, baik dalam dunia nyata seperti buku-buku dan kamus-kamus maupun dalam dunia maya seperti internet dan media lainnya. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami. Jika teman-teman yang ingin menyampaikan kritik atau saran tentang pertanyaan kepada kami dapat menampungnya, kami persilakan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Amar Raffendi. Samping saya ada Ibu Rustian, dan di sini saya lagi ada Diki Wahyudi, Nuriaulian Nanda, dan Disnanda. Saya mempresentasikan hasil makalah kami memperkenalkan sistem pers di Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya Diki Wahyudi. Kami persilakan. Tentang sistem pers. Jadi pers merupakan subsistem atau sistem sosial. Pers pun mengikuti perkembangan masyarakat. Bagi bangsa Barat, perkembangan pers dan masyarakatnya berjalan dengan dunia. Ketika mesin cetak ini ditemukan pada tahun 1950, sampai ditemukan lagi teknologi baru yaitu kamera atau film 400 kemudian setelah ditemukan tadi mesin cetak tadi, tumbuhlah budaya membaca di pendidikan yang meluas dan mapan. Terus 50 tahun kemudian setelah teknologi visual berkembang, mereka masuk ke media audio dengan dikemukakannya pemancar radio. Pers umumnya tunduk pada sistem pers yang berlaku di mana sistem itu hidup. Sementara sistem pers itu sendiri tunduk pada sistem politik pemerintahan yang ada. Bersama dengan lembaga masyarakat yang lainnya, pers berada dalam ketertarikan organisasi yang bernama negara. Oleh karenanya, pers dipengaruhi bahkan ditemukan oleh filsafat dan sistem politik negara di mana pers itu berada. Singkat kata, perkembangan pertumbuhan pers tidaklah dapat dipisahkan dari perkembangannya dan pertumbuhan sistem politik di mana pers itu berada dan merupakan sistem politik yang ada. Terus bagaimana sih? Berikut kami akan menjelaskan tentang sistem pers di Indonesia. Selanjutnya adalah Dari yang telah meneruskan, selanjutnya disampaikan oleh saudara saya, Nuriau. Jadi buat teman-teman, makalah ini kami buat ada beberapa rumusan masalah yang kami rangkum. Yang pertama ada bagaimana berlangsungnya sistem pers di Indonesia, kemudian menelusuri lebih jelas asal-usul pers di Indonesia, dan yang terakhir membandingkan beberapa jenis sistem pers yang ada. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mencari tahu bagaimana mekanisme pers di Indonesia, mendalami lebih jelas awal mula pers di Indonesia, kemudian mengungkap beberapa jenis pers. Kemudian di soft copy bisa di-scroll lagi ke bawah karena kami bahas tentang pembahasan di bab 2 yaitu tentang awal mula sistem pers di Indonesia. Di Indonesia sejak pemerintahan mengundangkan UU nomor 40 tahun 1999 secara normatif pers di Indonesia telah menganut teori pers tanggung jawab sosial, yaitu kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masyarakat atau kepentingan umum. Berbeda dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 oleh Janto, Undang-Undang nomor 21 tahun 1982 yang memberikan kewenangan pada pemerintah untuk mengontrol sistem pers. Undang-Undang nomor 40 tahun 1992 memberikan kewenangan kontrol pada masyarakat. Artinya sistem pers dahulu sebelum dirubah yang bisa mengontrol pers adalah pemerintah. Namun undang-undang berubah akhirnya pers bisa dikontrol dan bisa secara terbuka diketahui oleh masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaannya, sistem pers Indonesia dewasa ini berada dalam konteks kebebasan dan komersialisasi yang telah menciptakan pluralisme media, yang pada hakikatnya merupakan kelanjutan tata komunikasi dan informasi dunia baru, di mana sejak tahun 1980-an tidak lagi mencerminkan upaya media untuk membangun public sphere atau sebagai bagian tanggung jawab sosial yang benar-benar membebaskan masyarakat dari cengkraman kekuasaan, politik maupun ekonomi. Jadi seharusnya pers sudah tidak ditunggangi oleh pemerintah seharusnya. Namun kita tahu banyak bahwa setiap berita itu tidak lepas dari kontrolan pemerintah kan, apa-apa yang di-upload. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kembali kepada Anda sebelumnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu yang tentang mekanisme pers Indonesia. Pers adalah lembaga kemasyarakatan. Sebagai lembaga kemasyarakatan, pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian, maka pers tidak hidup secara mandiri, tetapi dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, yaitu pers berada dalam
keterikatan organisasi yang bernama negara, karena pers dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu hidup. Pers di negara dan di masyarakat tempat ia berada bersama mempunyai fungsi yang universal, akan tetapi sejauh mana fungsi itu dapat dilaksanakan bergantung pada falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu beroperasi. Dalam kehidupan yang demokrasi itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat terjamin, sistem penyelenggaraan negara transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin dengan ketetapan Majelis Musyawarah Rakyat Republik Indonesia. Saya menunjukkan sistem pers di Indonesia di dunia. Menurut Sieber, Peterson dan Graham 1986 terdapat 4 sistem pers di dunia. Pertama, sistem otoriter. Salah satu ciri utama dari sistem pers otoriter adalah fungsi pers sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Melalui penerapan hak khusus, lisensi, sensor, langsung, dan peraturan organisasi media, individu dijauhkan dari kemungkinan mengkritik pemerintah yang berkuasa. Dalam sistem otoriter, pers dapat dimiliki baik secara publik ataupun perorangan, namun tetap dianggap sebagai alat untuk menyebarkan kebijakan pemerintah. Kedua, sistem pers liberal. Sistem ini merupakan suatu bentuk perlawanan dari pandangan otoriter. Pers berfungsi membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah yang memberikan informasi, menghibur dan mencari keuntungan. Penguasa tidak punya hak untuk mengatur isi berita media. Penguasa dalam sistem ini juga tidak berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menerbitkan media. Saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ismanda. Semoga kesimpulan akan disampaikan oleh saudari Hijrah Fidian. Jadi kesimpulan pada makalah ini yaitu pers dan media massa berfungsi menginformasikan informasi yang menjadi hak masyarakat. Pers menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat, misalnya politik, ekonomi, kesehatan, hubungan sosial, dan budaya. Namun kebebasan pers di Indonesia masih mengalami pembatasan. Pembatasan tersebut beraneka ragam, dari penyensoran dan pelarangan penerbitan hingga kriminalisasi dan ancaman kekerasan. Dengan adanya kebebasan pers tersebut diharapkan akan memberikan segala aspirasi maupun informasi kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah untuk kepentingan dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya melanjutkan itu syarat agar dapat mengetahui persoalan-persoalan lebih lanjut mengenai sistem pers di Indonesia dan berbagai macam pers lainnya. Sebaiknya dapat dilakukan dengan cara merujuk pada sumber-sumber lama yang bisa diperbarui dan juga melalui pengamatan dan penelitian lebih lanjut pada beberapa media informasi, baik dalam dunia nyata seperti buku-buku dan kamus-kamus, maupun dalam dunia maya seperti internet dan media lainnya. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami. Jika teman-teman yang ingin menyampaikan kritik atau saran tentang pertanyaan kepada kami dapat menampungnya, kami persilakan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja kami dari kelompok 4 mengutarakan saya sendiri Amar Rafiandi, samping saya ada Nurul Rustian, samping saya lagi ada Diki Wahyudi, Nuriaulian Nanda, dan Dismanda. Saya mempresentasikan hasil
Maka tanya memperkenalkan sistem pers di Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya Diki Wahyudi. Kami silakan. Tentang sistem pers. Jadi pers merupakan subsistem atau sistem sosial. Pers pun mengikuti perkembangan masyarakat. Bagi bangsa Barat, perkembangan pers dan masyarakatnya berjalan dengan linear. Ketika mesin cetak ini ditemukan pada tahun 1950, sampai ditemukan lagi teknologi baru yaitu kamera atau film 400 kemudian setelah ditemukan tadi mesin cetak tadi, tumbuhlah budaya membaca di pendidikan yang meluas dan mapan. Terus 50 tahun kemudian setelah teknologi visual berkembang, mereka masuk ke media audio dengan dikemukakannya pemancar radio. Pers umumnya tunduk pada sistem pers yang berlaku di mana sistem itu hidup. Sementara sistem pers itu sendiri tunduk pada sistem politik pemerintahan yang ada. Bersama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, pers berada dalam ketertarikan organisasi yang bernama negara. Oleh karenanya, pers dipengaruhi bahkan ditemukan oleh filsafat dan sistem politik negara di mana pers itu berada. Singkat kata, perkembangan pertumbuhan pers tidaklah dapat dipisahkan dari perkembangannya dan pertumbuhan sistem politik di mana pers itu berada dan merupakan sistem politik yang ada. Terus bagaimana sih? Berikut kami akan menjelaskan tentang sistem pers di Indonesia. Selanjutnya adalah Dari yang telah menjadi disampaikan oleh saudara saya. Kemudian Jadi buat teman-teman, makalah ini kami buat ada beberapa rumusan masalah yang kami rangkum. Yang pertama ada bagaimana berlangsungnya sistem pers di Indonesia, kemudian menelusuri lebih jelas asal-usul pers di Indonesia, dan yang terakhir membandingkan beberapa jenis sistem pers yang ada. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mencari tahu bagaimana mekanisme pers di Indonesia, mendalami lebih jelas awal mula pers di Indonesia, kemudian mengungkap beberapa jenis pers. Kemudian di soft copy bisa di scroll lagi ke bawah karena kami bahas tentang pembahasan di bab 2 yaitu tentang awal mula sistem pers di Indonesia. Di Indonesia sejak pemerintahan mengundangkan UU nomor 40 tahun 1999 secara normatif pers di Indonesia telah menganut teori pers tanggung jawab sosial, yaitu kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masyarakat atau kepentingan umum. Berbeda dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 oleh Janto, Undang-Undang nomor 21 tahun 1982 yang memberikan kewenangan pada pemerintah untuk mengontrol sistem pers. Undang-Undang nomor 40 tahun 1992 memberikan kewenangan kontrol kepada masyarakat. Artinya sistem pers dahulu sebelum dirubah yang bisa mengontrol pers adalah pemerintah. Namun undang-undang berubah akhirnya pers bisa dikontrol dan bisa secara terbuka diketahui oleh masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaannya, sistem pers Indonesia dewasa ini berada dalam konteks kebebasan dan komersialisasi yang telah menciptakan pluralisme media, yang pada hakikatnya merupakan kelanjutan tata komunikasi dan informasi dunia baru, di mana sejak tahun 1980-an tidak lagi mencerminkan upaya media untuk membangun public sphere atau sebagai bagian tanggung jawab sosial yang benar-benar membebaskan masyarakat dari cengkraman kekuasaan politik maupun ekonomi. Jadi seharusnya pers sudah tidak ditunggangi oleh pemerintah seharusnya. Namun kita tahu banyak bahwa setiap berita itu tidak lepas dari kontrolan pemerintah kan, apa-apa yang di-upload. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kembali kepada tentunya akan disampaikan oleh rekan saya Ibu yang tentang mekanisme pers Indonesia. Pers adalah lembaga kemasyarakatan. Sebagai lembaga kemasyarakatan, pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian, maka pers tidak hidup secara mandiri, tetapi dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, yaitu pers berada dalam keterikatan organisasi yang bernama negara, karena pers dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu hidup.
pers di negara dan di masyarakat tempat ia berada bersama mempunyai fungsi yang universal. Akan tetapi sejauh mana fungsi itu dapat dilaksanakan bergantung pada falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu beroperasi. Dalam kehidupan yang demokrasi itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat terjamin, sistem penyelenggaraan negara transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin dengan ketetapan Majelis Musyawarah Rakyat Republik Indonesia. Saya menunjukkan sistem pers di Indonesia di dunia. Menurut survei Peterson dan Graham 1986 terdapat 4 sistem pers di dunia. Pertama, sistem otoriter. Salah satu ciri utama dari sistem pers otoriter adalah fungsi pers sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Melalui penerapan hak khusus, lisensi, sensor langsung dan peraturan organisasi media, individu dijauhkan dari kemungkinan mengkritik pemerintah yang berkuasa. Dalam sistem otoriter, pers dapat dimiliki baik secara publik ataupun perorangan, namun tetap dianggap sebagai alat untuk menyebarkan kebijakan pemerintah. Kedua, sistem pers liberal. Sistem ini merupakan suatu bentuk perlawanan dari pandangan otoriter. Pers berfungsi membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah yang memberikan informasi, menghibur dan mencari keuntungan. Penguasa tidak punya hak untuk mengatur isi berita media. Penguasa dalam sistem ini juga tidak berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menerbitkan media. Saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Isbanda. Semoga kesimpulan akan disampaikan oleh saudari Hijrah Jen. Jadi kesimpulan pada makalah ini yaitu pers dan media massa berfungsi menginformasikan informasi yang menjadi hak masyarakat. Pers menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat, misalnya politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, dan budaya. Namun kebebasan pers di Indonesia masih mengalami pembatasan. Pembatasan tersebut beraneka ragam dari penyensoran dan pelarangan penerbitan hingga kriminalisasi dan ancaman kekerasan. Dengan adanya kebebasan pers tersebut diharapkan akan memberikan segala aspirasi maupun informasi kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah untuk kepentingan dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya melanjutkan itu syarat agar dapat mengetahui persoalan-persoalan lebih lanjut mengenai sistem pers di Indonesia dan berbagai macam pers lainnya. Sebaiknya dapat dilakukan dengan cara merujuk pada sumber-sumber lama yang bisa diperbarui dan juga melalui pengamatan dan penelitian lebih lanjut pada beberapa media informasi, baik dalam dunia nyata seperti buku-buku dan kamus-kamus maupun dalam dunia maya seperti internet dan media lainnya. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami. Jika teman-teman yang ingin menyampaikan kritik atau saran dan pertanyaan kepada kami dapat menghubunginya, kami persilakan kepada teman-teman. Pers yang seperti itu sistem pers komunis ya, kayak semua itu diatur oleh pemerintah, masih di dalam itu harus dijelasin. Misalnya gini, kalau kita ngupload suatu foto yang nggak disukai oleh pemerintah, itu bisa ditangkap oleh pemerintah. Pokoknya semua itu udah diatur, apa yang nggak boleh, apa yang boleh, itu diatur sama pemerintah.
Jadi kan kayak smart factory di Indonesia kayak gitu kan, sistem pers kita tuh bebas dari pemerintah. Cuman kan kita tahu sendiri kan kayak mana sistem pemerintahan ini, yang hoax jadi nggak hoax, yang ini jadi itu semua masih diatur sama pemerintah. Tapi harusnya kita liberal. Apa lagi ya? Sistem tanggung jawab masyarakat. Tanggung jawab sosial itu dia diberi kebebasan, tapi harus mempunyai tanggung jawab. Misalnya tidak merugikan orang lain, tidak mencela orang lain, pokoknya nggak merugikan itu untuk masyarakat luas. Tapi dia diberi kebebasan untuk mengekspresikan apa yang dia punya. Yang